para alim, para sholih, para sepuh, para hadirin yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bimahabbatihi wa aw'ada man khalafahu bighadabihi wa 'adabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para hadirin semuanya, kita bisa duduk bersama, bisa bersilaturahim dalam kesempatan pagi hari ini, dan insya Allah nanti bersama saya dulu pernah kajian di sini juga sekali sebelum Ramadan ya. Sebelum Ramadan kita sempat membahas tentang fikih gitu ya, sebagai sejauh mana pentingnya ilmu fikih. Maka insya Allah nanti ke depan kita bersama ngaji fikih gitu ya. Para hadirin yang dirahmati Allah, dalam Islam itu ada 3 segmentase besar, pembahasan besar dalam Islam itu ada 3 pembahasan gitu ya. Segmen yang pertama adalah tentang akidah. Akidah ini kaitannya dengan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah syariah atau fikih, yang kaitannya dengan hukum, tata cara, begitu ya. Hukum, tata cara, kemudian sah atau tidaknya suatu ibadah kita. Kemudian yang ketiga adalah akhlak. Akhlak ini kaitannya dengan etis atau tidaknya kita melakukan sesuatu. Nah, yang mempunyai porsi besar pembahasannya dalam Islam ini adalah fikih, para hadirin. Karena kaitannya dengan mulai dari kita bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu ada fikihnya semua. Mulai dari sholat, mulai dari transaksi keuangan, sampai zakatnya, apapun gitu ya, itu kaitannya adalah dengan ilmu fikih. Kaitannya dengan tata cara, sah tidaknya suatu perbuatan, nah itu fikih. Fikih itu nanti akan dibagi menjadi dua yang diantaranya adalah fikih kaitannya dengan ibadah, dan fikih yang kaitannya dengan muamalah. Muamalah itu nanti transaksi begitu ya, akad, itu masuk dalam masalah muamalah, dan ini mempunyai porsi yang sangat besar pembahasannya dalam Islam. Di kesempatan hari ini saya ingin untuk membahas satu tema tentang dalam bab sholat gitu ya, tentang meninggalkan dan mengakhirkan waktu sholat, pelaksanaan sholat. Mungkin pernah kita ini dulu ya, waktu masih muda barangkali, waktu masih teenagers gitu ya. Ini mana yang muda-muda? Mungkin kita waktu masih muda dulu pernah meninggalkan sholat, entah karena nakalnya kita, entah karena sibuknya kita, atau karena lupanya kita. Pernah kita melakukan itu barangkali, dan bagaimana selanjutnya, kelanjutan hukumnya itu seperti apa gitu ya. Apakah perlu qadha, atau hanya perlukah taubat, atau hanya perlu ditutup dengan amal solih lainnya. Kemudian bagaimana seandainya sholat itu kita tinggalkan karena dulu kita sakit ya, kita sakit sehingga tertinggal beberapa waktu, bahkan kalau sakitnya menahun begitu ya. Nah, itu seperti apa? Apakah kita harus mengqadhanya atau cukup menggantinya dengan amal soleh begitu. Maka sebelum kita jauh-jauh membahas itu semua,
kita bahas dulu nih tentang pensyariatan hukum sholat fardu, sholat yang 5 waktu itu. Bagaimana hukuman duniawinya ketika meninggalkan sholat, hukuman akhiratnya seperti apa, dan kalau terlanjur meninggalkan sholat itu seperti apa, kemudian bagaimana hukum mengakhirkan waktu, mengakhirkan pengerjaan sholat. Baik, pensyariatannya saya yakin para hadirin semuanya tahu ya, dalam Al-Quran, dalam hadis disebutkan banyak hal tentang kewajiban melaksanakan sholat fardu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas mengatakan, ya, pembeda antara kita dengan orang kafir itu adalah sholat. Faman tarokaha, kata Rasulullah, ya, laqad kafar, katanya, au kama qala. Dikatakan bahwa orang-orang yang berani meninggalkan sholat itu sudah pasti kafir. Ini kata Rasulullah, bukan kata saya, gitu ya. Maka para hadirin semua, kenapa kok dikatakan oleh Rasulullah pembeda antara keislaman dan kekafiran itu adalah ketika orang meninggalkan sholat? Satu ya adalah karena sholat itu adalah rukun, bagian daripada rukun Islam. Kalau sudah menamakan dia sebagai rukun Islam, artinya Islam itu tidak akan terpenuhi kecuali dengan rukun itu. Syahadatnya, sholatnya, zakatnya, gitu ya. Itu tidak akan terpenuhi Islamnya kecuali dengan melaksanakan rukun itu sampai sempurna. Artinya apa? Kalau sudah dinamakan sholat itu sebagai rukun Islam, artinya dia wajah kita, Bapak Ibu sekalian. Sholat itu adalah wajah kita. Kalau hanya menjadi orang yang baik, menjadi orang yang tidak punya masalah dengan orang lain, menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain, orang kafir pun bisa. Orang non muslim itu banyak yang baik-baik, banyak yang suka menolong itu banyak, gitu. Lihat tuh konten-konten YouTube itu kan banyak, gitu ya. Orang-orang non muslim suka nolong itu kan banyak. Nah, supaya membedakan antara orang muslim dan bukan muslim itu apa? Ya, yang nampak. Apa yang nampak? Sholatnya, puasanya, ya rukun Islamnya, itu harus nampak. Artinya kalau ada orang mengaku Islam tapi tidak mau sholat, ya jangan Islam, sudah selesai. Ada orang mengaku dirinya Islam tapi tidak mau sholat, bukan sekedar meninggalkan. Kalau meninggalkan biasanya ada udurnya, gitu ya. Ini tanpa udur, tanpa ada alasan-alasan syar'i, lalu berani meninggalkan sholat, ya sudah selesai, jangan ngaku Islam. Karena kenapa? Ini wajah kita yang namanya sholat itu. Maka melaksanakan sholat fardu itu hukumnya fardu ain. Kalau sudah memenuhi syarat wajib. Apa syarat wajibnya? Muslim, akil, baligh, masuk waktu sholat, gitu ya. Kemudian tidak sedang hadas besar, kemudian sudah sampai risalah kepada dia, artinya memang sudah mengetahui dakwah Islam, sudah menjadi orang Islam lah, gitu intinya. Maka ini sudah wajib hukumnya, gitu ya. Dalilnya sudah tahu semua dalam Al-Quran, Sunnah, kemudian ijma' para sahabat, para ulama ya sudah meyakini semua bahwa sholat itu tidak bisa ditinggalkan. Nah, kalau kita buka dalam kitab-kitab fikih, mau fikihnya mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, orang yang meninggalkan sholat itu ada konsekuensinya di dunia atau konsekuensinya di akhirat. Di dunia apa? Gitu ya. Kalau di dunia para hadirin semuanya, kalau seandainya ada orang yang meninggalkan sholat, lalu dalam hatinya itu santai saja dia, ketika ninggalin sholat tuh dalam hatinya dia santai, alah sholat apalah gitu misalkan, dia mengingkari kewajiban sholat, dengan santainya dia meninggalkan sholat, gitu ya. Maka dalam ijma'nya para sahabat, ijma'nya para ulama, dikatakan bahwasanya orang ini sudah murtad. Kalau sudah murtad maka darahnya dihalalkan. Ini kalau diterapkan diantaranya adalah hukum Islam, gitu ya. Maka dia secara ijma'an kata para ulama halal darahnya, gitu ya. Nah, tapi seandainya ada orang yang
meninggalkan sholat tapi hatinya itu masih meyakini, aduh dosa nih. Misalkan nih, kalau zaman sekarang tuh anak-anak muda kan nongkrong main game online gitu Bu ya, main game online, lalu terlewat waktu sholat, dalam hatinya merasa dosa dia, waduh saya ninggalin sholat nih, waduh dosa nih, tapi tetap ninggalin sholat dia gitu misalkan. Maka kalau kata jumhurul ulama dari kalangan Maliki, Syafi'i dan Hanafi, mereka mengatakan ini hukumnya orang ini fasik. Kalau sudah fasik maka hukumannya nanti diserahkan kepada hakim. Bisa nanti diapakan? Dicambukkah atau nanti dipenjarakah sampai dia ini bertaubat ya. Kalau dia tidak mau bertobat, maka kalau kata mazhab Hambali gitu ya, kalau kata mazhab Hambali ini ya lagi-lagi dihukumi kemurtadannya. Tapi kalau kata mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, atau kata mazhab Hanafi saja, itu dita'zir itu dihukum gitu ya, sampai dia mau bertaubat. Saking pentingnya sholat Pak gitu ya. Nah ini kan hukuman di dunia gitu ya. Masalahnya kan sekarang ini tidak berlaku gitu. Artinya hukum Islam itu tidak diterapkan secara full gitu ya, sampai kepada ada undang-undangnya kan tidak, sampai sekarang kan tidak ada gitu. Artinya ya ini tidak berlaku dalam fikih. Maka sekalipun di dunia seseorang itu aman dari hukuman ketika meninggalkan sholat, ya mungkin kalau di negara-negara yang menerapkan hukum Islam secara full gitu ya, mungkin akan ada hukumannya, entah nanti dicambuk atau apa gitu barangkali ya. Seandainya kita di Indonesia kan tidak ada hukuman seperti undang-undangnya orang ninggalin sholat, tidak ada. Sekalipun kita selamat dari situ, tapi tidak akan selamat dari urusan akhirat. Kenapa? Dalam Al-Quran surah Al-Muddathir dikatakan masalakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Apa yang bikin kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Maka orang-orang yang masuk dalam neraka Sakor ini bilang apa? Kami dulu termasuk di antara orang yang tidak mengerjakan sholat. Masuk neraka Sakor, masuk lembah Wail, bagian dari neraka. Dalam Al-Quran sendiri juga dikatakan dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Lah orang sholat kok celaka? Kok bisa orang sudah sholat kok celaka? Maka dilanjutkan dalam ayat itu, dalam surah itu dilanjutkan ayatnya, alladzina hum an sholatihim sahun, yakni orang-orang yang sholat tapi lalai dalam mengerjakannya. Lalainya ini seperti apa? Menunda-nunda tanpa adanya udzur syar'i. Tidak sedang dikejar deadline oleh kantor, tidak sedang dikejar deadline oleh kerjaan kampus dan lain sebagainya, tapi dia nunda-nunda dengan tenangnya dan menjadi kebiasaan. Maka orang seperti ini masuk dalam fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Dia sholat tapi lalai dalam mengerjakannya. Dia sholat tapi tidak hadir hatinya, misalkan seperti itu. Dia sholat tapi sekedar menjadikan sholat itu sebagai formalitas harian saja, bagian dari aktivitas harian, tanpa menghadirkan jiwanya, tanpa menjadikan sholat itu sebagai sebuah hadiah. Jadi kenapa kok dikatakan para ulama ya, para hadirin semua, mengatakan bahwa sholat itu adalah hadiah bagi kita, bagi umat Nabi Muhammad. Kenapa kok dikatakan hadiah? Dikatakan sholat itu sebagai hadiah karena begini. Dulu zaman nabi-nabi Pak, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, mereka itu kalau curhat kepada Allah lewat apa? Lewat sholat. Cerita Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ke mihrab. Ngapain ke mihrab? Ya sholat. Di rakaat pertama beliau minta kepada Allah, ini dalam tafsirnya ya. Di rakaat pertama beliau minta kepada Allah, ya Allah, saya ini sudah tua renta, istri saya sudah menopause. Maka aku minta min ladunka rahmah, saya minta dari sisimu langsung saja ya Allah keturunan yang kau ridhoi. Rakaat pertama. Rakaat kedua turun malaikat, dan kemudian
Nubasyiruka bigulamin ismuhu Yahya, gitu kan ya. Kami berikan kabar gembira kepadamu dari Allah langsung, nama putramu adalah Yahya. Loh, kok bisa? Lihat, ini media komunikasinya Nabi kepada Allah melalui apa? Sholat. Jadi Nabi kalau curhat itu, nabi-nabi zaman dulu kalau curhat lewat sholat. Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat kapal besar. Dari mana itu? Apakah langsung ke hatinya? Tidak, melalui sholat terlebih dahulu. Karena kenapa? Curhat dulu nih Nabi Nuh bahwasanya orang-orang ini tidak bisa ya Allah masuk ke dalam dakwah tauhid. Dalam sholatnya Allah bilang, ya ayo kamu bikin itu kapal besar. Nah, kemudian nabi-nabi yang lain pun juga demikian ya, melalui sholat. Bahkan dalam hadis itu ada ahabbus sholati indallahi sholatu Dawud alaihissalam. Bahwasanya sebaik-baik yang dicintai oleh Allah dari sholat itu adalah sholatnya Nabi Daud. Apa sholatnya Nabi Daud? Sholat tahajud, Pak. Jadi sholat tahajud itu sholatnya Nabi Daud di sepertiga malam, gitu ya. Nah ini kemudian dulu menjadi fardu bagi Nabi Daud, tapi menjadi sunnah bagi kita umat Nabi Muhammad. Kenapa saya katakan sebagai hadiah? Saya katakan sholat ini sebagai hadiah karena kita bisa merasakan komunikasi kepada Allah sebagaimana nabi-nabi terdahulu. Umatnya nggak diajak dulu, Pak. Umatnya itu kalau mau sholat ya ayo, kalau enggak. Makanya ketika Nabi Sulaiman itu ya, Nabi Sulaiman itu ketika beliau memberikan perintah kepada semut, kepada jin, kepada angin gitu untuk dikasih job desk gitu ya. Nah, dikasih kerjaan. Nah, mereka sedang beraktivitas, Nabi Sulaiman tuh sholat. Nabi Sulaiman itu meninggalkan mereka dengan sholat. Jadi umatnya itu tidak diharuskan, tidak ada fardu untuk melaksanakan sholat. Umat Nabi Isa juga demikian, gitu ya. Tidak disyariatkan untuk melaksanakan sholat. Kalau mau ikut ayo, kalau enggak. Yang penting ente bertauhid dulu. Nah itu dulu dakwahnya seperti itu. Kita sebagai umat Nabi Muhammad diberi keistimewaan untuk bisa merasakan bagaimana nabi-nabi terdahulu berkomunikasi kepada Allah lalu dikabulkan apa yang diminta. Kenapa kita berani meninggalkan? Ini hadiah loh, istimewa loh. Nabi-nabi terdahulu curhat langsung dikasih sama Allah. Para sahabat juga merasakan hal itu. Nah, lantas kenapa kita ini yang langsung diberikan wahyunya itu nggak langsung nggak langsung turun dalam Al-Quran begitu, enggak, dijemput dulu pakai Isra Mi'raj kan gitu ya, sama Nabi Muhammad SAW. Seistimewa itu sholat, tapi kita enggak mau menjemputnya. Maka wajar saja kalau ada dari doa-doa kita, harapan-harapan kita yang tidak dikabulkan oleh Allah gara-gara apa? Gara-gara kita ini ninggalin sholat. Wajar saja ketika kita menghadapi banyak musibah, banyak masalah dalam dunia, dalam kehidupan kita, bisa saja alasannya karena kita berani menyepelekan urusan sholat. Bisa saja waktu kita ini amburadul, nggak benar penjadwalannya, nggak benar, pokoknya amburadul lah ya, dari masalah timing waktu kita. Bisa saja karena apa? Karena urusan jadwal sholat kita juga amburadul. Orang itu Pak, kalau sudah berani ninggalin sholat, menunda-nunda waktu sholat, nanti urusan kerjaan-kerjaan dia akan tertunda juga tuh biasanya, gitu ya. Bahkan akan terselimuti dalam dirinya rasa malas yang berlebih. Nah ini bahaya nih, gitu ya. Maka usikum wa nafsi bitaqwallah, yuk kita jaga sholat kita. Nah sekarang bagaimana kalau terlanjur meninggalkan sholat? Ustadz, saya ini dulu waktu muda pernah ninggalin sholat dan terlanjur meninggalkan sholat. Maka jawabannya bagi kita yang dulu pernah meninggalkan sholat atau sempat tertinggal sholat, maka ada 3 hal yang harus kita tempuh. Yang pertama adalah taubat ya. Dalam surah At-Tahrim ayat 8 disuruh kita ini untuk taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu apa? Taubat yang benar-benar taubat, tidak kembali lagi kepada perkara yang dulu kita lakukan, gitu ya. Maka kalau kita buka dalam kitab Riyadhus Shalihin itu para hadirin semua,
Taubat itu ada kalau misalkan itu adalah kedoliman kita kepada hak-haknya Allah, maka harus kita penuhi 3 syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, mengakui bahwasanya yang kita lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Yang kedua, meminta ampunan kepada Allah. Dan yang ketiga, tidak kembali kepada kesalahan itu. Ini syarat daripada taubat. Itu syarat taubat tuh. Dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi mengatakan hal demikian. Yang kedua, mengqadha salat. Kalau dulu waktu muda kita pernah meninggalkan salat, tidak cukup hanya dengan taubat saja. Maka kata para ulama jumhur, wajib diqadha salatnya. Jumhur ulama dalam hal ini siapa? Ya 4 madhab. 4 madhab kecuali madhab al-Dhahiri. Madhab al-Dhahiri ini tidak masuk dalam 4 madhab, dia madhab tersendiri. Di antaranya Abu Daud al-Dhahiri mengatakan sudah tidak perlu qadha, cukup taubat, yang penting jangan kembali lagi. Tapi ini ya, pendapat kedua yang mengatakan cukup taubat saja ini tetap mengatakan bahwa sholat yang dulu ditinggalkan ini tetap akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ketika diinterogasi Pak di kubur, diinterogasi di akhirat, jenengan akan ditanya masalah sholat yang dulu pernah ditinggalkan. Maka jumhurul ulama 4 mazhab mengatakan, oh ini kan nanti kan diinterogasi nih kita nih. Kalau sudah diinterogasi artinya urusan hutang kita kepada Allah juga akan ditanya. Maka harus diqadha. Ini kata siapa? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. 4 mazhab mengatakan harus diqadha. Kalau dulu misalkan dari usia qadha itu begini Pak, qadha itu kita menutupi sholat yang pernah kita tinggalkan. Artinya kita sholat lagi ya. Kalau dulu pernah ninggalin sholat subuh, maka sholat subuhnya diqadha sekarang. Ustadz, saya selesai sholat subuh nih berjamaah, apa saya qadha sholat saya yang dulu saya tinggalkan? Iya, diqadha, sholat lagi Anda. Niatnya bukan adaan lillahi ta'ala, tapi apa? Qadhaan. Jadi niat sholat itu untuk ta'yinnya itu ada yang adaan. Adaan itu artinya waktunya memang untuk waktu yang sekarang. Ada qadhaan. Qadhaan itu untuk sholat yang sudah terlewatkan. Ada i'adatan. I'adatan itu mengulangi sholat. Kenapa? Karena mungkin syarat sahnya sempat tidak terpenuhi atau rukun dari sholat tidak terpenuhi. Ini fikih Pak Bu ya. Kalau iya, boleh sholat qadha, ya boleh mengqadha sholat setelah sholat di dalam waktu yang diharamkan pun boleh untuk mengqadha sholat. Boleh. Mengqadha. Jadi ada sholat lidzatis sabab. Sholat dzatus sabab itu adalah sholat yang mempunyai penyebab-penyebab tertentu sehingga ketika itu dilaksanakan di waktu yang terlarang itu boleh. Contohnya, saya masuk masjid nih, habis waktu sholat subuh selesai saya, gitu ya. Saya masuk masjid, habis wudhu masuk masjid lagi, maka saya melaksanakan sholat ba'datul wudhu, ya, atau sholat tahiyatul masjid. Itu boleh, karena kenapa? Dzatus sabab. Yang kedua, qadha'us sholah, sholat yang terlewatkan, dikerjakan setelah sholat fardu, setelah sholat subuh atau ba'dal asar, itu boleh dilaksanakan. Menurut siapa? Jumhurul ulama. Mayoritas para ulama dari kalangan ulama-ulama madhab mengatakan qadha sholat itu di waktu terlarang diperbolehkan. Tapi seandainya kan begini, Ustaz, kalau saya mengqadha sholat subuh setelah sholat subuh, ini saya ketahuan sama tetangga saya nanti, malu Ustaz. Misalkan gitu ya. Maka bagaimana cara mengakalinya? Misalkan yang ngakalin manusia kan tidak apa-apa, kalau ngakalin Allah kan tidak boleh Pak. Ngakalin manusia aja gimana? Nih habis adzan subuh kan ada waktu 9 menit tadi ya, 9 menit tadi. Ada waktu 9 menit. Orang-orang lagi sholat sunnah fajar. Orang lagi sholat sunnah fajar, Anda niatkan qadha sholat subuh. Boleh? Ya boleh, tidak masalah. Gitu ya. Nah niatnya ya Allah saya niat
untuk sholat subuh 2 rakaat qodaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tahu enggak orang-orang? Enggak tahu. Orang-orang enggak akan tahu. Mau Anda qodok 5 kali sholat subuh karena 9 menit waktunya, bisa tuh gitu ya. 5 kali subuh yang pernah Anda lewatkan enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan mengkodok setelah sholat subuh, kan ketahuan sama teman-temannya. Loh, kodok yang kapan nih, gitu kan ya. Nah itu ya pertama memang malu kepada manusia. Tapi ya jangan masa kita malu kepada manusia, ndak malu sama Allah gitu. Nah itulah. Jadi seandainya memang mau ngakal-ngakalin, ya ngakal-ngakalinya ya langsung aja begitu masuk waktu adzan. Langsung aja Anda niatkan qodok. Orang-orang lagi sholat qobliyah, Anda niat qodok. Boleh? Tidak masalah. Kemudian yang ketiga adalah dengan memperbanyak amal soleh. Kenapa demikian? Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dikatakan ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu supaya perbuatan baik itu menghapusnya. Tamhuha dalam hadis ini kalau kita buka dalam At-Tirmidzi sebenarnya bukan menghapus, tapi apa? Menyaingi timbangannya. Gitu Pak ya. Jadi kan ketika di akhirat itu nanti kita kan akan ditimbang gitu. Kita kan akan ditimbang, saya lepas aja ini ya, lebih fleksibel sepertinya. Jadi kan kita akan ditimbang tuh amal soleh kita. Ketika amal soleh kita itu ditimbang, dilihat mana yang lebih berat, apakah amal buruknya atau amal solehnya. Maka dalam hadis riwayat Tirmidzi dikatakan kalau ente banyak perkara keburukan, dulu pernah melaksanakan kemungkaran, maka ayo tutupi kemungkaran itu dengan amal-amal soleh. Supaya apa? Nanti di timbangan bisa setidaknya lebih berat timbangan kebaikannya dibandingkan timbangan keburukannya. Tapi bukan lantas kemudian ketika kita sudah banyak beramal soleh, banyak sodakoh, berwakaf, apalagi sholat sunnah diperbanyak gitu, apakah lantas cukup bagi kita untuk tidak mengkodok sholat? Jawabannya tidak. Kita masih tetap harus mengkodok sholat. Ya. Jadi selain daripada taubat dan memperbanyak amal soleh, tetap kalau versi jumhur mayoritas para ulama, kita ini harus mengkodok sholat. Ustadz, saya sudah lupa berapa jumlah sholat yang dulu waktu muda pernah saya tinggalkan. Gitu kan ya? Mungkin di usia 17, 18, di masa-masa kita. Pakai ini aja. Oh iya benar-benar. Mungkin di usia waktu kita itu 17, 18 gitu ya, hobi trek-trekan. Kalau zaman muda dulu kan gitu Pak ya, hobinya trek-trekan. Kalau zaman sekarang itu nongkrong, main game online, udah tuh habis waktu sholat tuh, gitu ya. Maka kalau seandainya itu terjadi, tidak ada cara lain. Kita mengkodoknya. Ustadz, saya lupa jumlah yang kita tinggalkan. Berapa Ustadz? Gimana? Kalau lupa jumlah sholat yang pernah ditinggalkan, maka kata para ulama dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dijelaskan bahwa jumlah maksimal yang kita yakini, itu yang kita kodok. Seandainya Anda berpikir dari usia 15 tahun sampai usia 18 tahun, saya ini pernah ninggalin sholat kira-kira sebulan, misalkan. Pernah ninggalin sholat kira-kira 2 bulan, misalkan gitu ya. Kalau diakumulasi, misalkan diakumulasi ini, dalam keyakinan Anda meyakini angka maksimalnya adalah 2 bulan, artinya ya selama 2 bulan Anda kodok tuh sholat. Maghrib 2 kali, isya 2 kali, semuanya 2 kali, 5 sholat itu 2 kali. Niat yang pertama yang adaan, yang kedua yang kodoan. Selama 2 bulan berturut-turut, ya nggak bisa, nggak ada cara lain. Rasulullah sendiri yang bilang, la sabila illa bidzalika. Nggak ada cara lain kecuali dengan itu, kata Rasulullah.
Karena ada dulu sahabat yang meninggalkan sholat kesiangan gitu kira-kira ya. Kemudian datang ke Rasulullah, ya Rasulullah gimana saya membayar sholat ini? Ya dikodok kata Rasulullah. La sabila illa bidzalika. Tidak ada cara lain kecuali dengan dikodok. Jadi kalau misalkan ini solusi dari para ulama, seandainya Anda mampu untuk mengkodok sholat sebulan dalam semalam ya silahkan kerjakan. Tapi kan nggak mungkin. Gitu ya. Maka dikodoknya bertemu dengan sholat apa itu dikodok lagi selama dua bulan. Begitu para hadirin. Apakah Rasulullah mengkodok sholat? Rasulullah mengkodok sholat. Jadi ada dua kisah, ada dua riwayat di mana Rasulullah pernah meninggalkan sholat dan kemudian beliau bersama para sahabat mengkodoknya. Kisah yang pertama ketika perang Khandaq. Ketika perang Khandaq kan itu habis kalah dari perang Uhud Pak ya. Banyak sahabat-sahabat itu yang cedera. Banyak sahabat yang cedera, kemudian Madinah mau digempur. Kemudian sisa daripada sahabat yang masih sehat-sehat itu bersama Rasulullah mempertahankan Madinah dengan parit. Ketika perang itu terjadi, karena saking sedikitnya jumlah para sahabat yang berperang pada waktu itu, gitu ya, maka Rasulullah itu dan para sahabat sampai meninggalkan sholat duhur, asar dan maghrib. Malam harinya musuh-musuh itu diterpa sama angin kenceng kan. Nah, kalahlah mereka. Singkat cerita mereka kalah. Maka Rasulullah mengajak para sahabat untuk mengkodok pada malam harinya itu. Saat melaksanakan sholat isya, mereka mengkodok sholat duhur, asar dan maghrib. Kapan? Di waktu isya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah itu bisa dilakukan karena apa? Karena yang ditinggalkan ya sedikit, ya kan? Yang ditinggalkan kan cuma duhur, asar, maghrib gitu kan. Akhirnya dikodoknya kapan? Ketika waktu isya. Berbeda halnya dengan kalau sholatnya udah lampau banget ini dan sekarang taubatnya gitu, maka ya itulah nggak bisa kita langsung mengkodoknya di waktu setelah ba'da isya gitu langsung dikodok semuanya dengan jumlah yang banyak, itu nggak mungkin. Maka bagaimana? Subuh setelah adaan baru kodokan atau kodokan dulu baru adaan. Demikian juga duhur, asar, maghrib dan isya gitu ya. Kisah yang kedua, Rasulullah ketika pulang dari peperangan. Pulang dari peperangan, Rasulullah ini merasakan letih yang sangat luar biasa, capek banget. Akhirnya sahabat dan Rasulullah istirahat karena itu tengah malam Pak. Akhirnya mereka bilang, ayo harus ada yang berjaga nih salah satu di antara kita. Kemudian Bilal bilang, ya Rasulullah biar saya yang berjaga, nanti kalau masuk waktu subuh kalian akan saya bangunkan, kata Bilal. Karena semuanya kecapean, kelelahan, tertidurlah semua. Dan ternyata Bilal pun tertidur. Ya, ini kisah sahih Pak. Ya. Bilal pun ternyata tertidur. Ketika tertidur, bangun-bangun sudah matahari sudah tinggi. Gitu. Bangun-bangun matahari sudah tinggi. Rasulullah terbangun bersama sahabat. Bilal dibangunin. Bilal, kok jadinya saya yang bangunin ente? Aduh maaf ya Rasulullah, saya juga kecapean. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ketika matahari sudah meninggi, syuruk lah istilah kita gitu ya. Ketika sudah syuruk, Rasulullah mengajak sahabat untuk bersuci, untuk wudhu, lalu kemudian melaksanakan sholat subuh kodoan. Jadi kalau ada yang bangun kesiangan, jangan lantas, wah sudah habis waktu subuh nih, berarti nggak usah sholat. Loh jangan, tetap sholat. Sekalipun bangunnya jam 9, tetap melaksanakan sholat subuh. Niatnya apa? Kodoan, ya, karena sudah tertinggal waktunya, bukan di waktu yang adaan, bukan waktu yang tepat, maka diniatkan untuk mengkodok. Ini kisah di mana Rasulullah juga mencontohkan kepada kita kalau sholat itu ditinggalkan, maka kita harus mengkodok sholatnya. Contohnya langsung dari Nabi, gitu ya. Maka harus mengkodok sholatnya. Itu yang ditinggalkan oleh Rasulullah kan dengan alasan udzur syar'i. Lah, ini kita tidak udzur syar'i meninggalkan sholat, ya harus qadha. Udah gitu taubat, udah gitu perbanyak amal soleh. Gitu ya.
Yang udzur syar'i aja dikodok, masa ente yang ninggalin dengan sengaja tidak mau mengkodok? Ya ini kekeliruan tersendiri para hadirin semua. Gitu ya. Baik, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya barangkali ada pertanyaan atau diskusi di antara kita, kami persilahkan. Monggo. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat yang mengatakan bahwa itu bodoh adalah jumhur ulama Ustaz ya. Iya. Beda dengan taubat sama memperbanyak amal, itu ada hadisnya. Iya. Yang saya tanyakan Ustaz, karena ini jumhur ulama dan tidak ada hadisnya. Ada hadisnya. Hadisnya ada Ustaz? Ada. Riwayatnya ada ya. Riwayatnya ada. Oke. Itu dicontohkan Ustaz tadi bahwa itu kejadiannya nanti pernah pada saat perang ya. Iya. Itu kan kejadiannya hanya berapa jam ya perbedaannya. Iya. Yang kita permasalahkan ini kan sudah berapa tahun gitu. Kejadiannya kan sudah berapa tahun. Ninggalin sholatnya. Iya. Iya. Yang saya tanyakan karena yang saya takutkan gini Ustaz, apakah Nabi Rasul ini tidak mencontohkan kita melakukan seperti itu apakah bid'ah atau tidak? Itu yang saya kadang-kadang di masyarakat itu mengatakan seperti itu Ustaz. Iya. Makasih Ustaz. Baik. Bid'ah itu perkara-perkara yang tidak dilakukan di era Nabi. Satu, catatannya itu Pak ya. Tapi tidak semua bid'ah itu kemudian memasukkan pelakunya ke dalam neraka. Enggak. Kalau bid'ahnya itu syar'i, maka syar'i dia. Bid'ah itu punya 5 konsekuensi nantinya. Bid'ah itu bukan hukum Bapak. Bid'ah itu hanya status yang nanti konsekuensinya kepada 5 hukum Islam. Kenapa saya berani bilang begini ya? Saya belajarnya ini, usul fiqh. 5 hukum Islam inilah yang kemudian nempel entah itu ke bid'ah atau ke yang bukan bid'ah. Nanti hukumnya di antara 5 ini, apakah dia wajib, apakah dia sunnah, apakah dia mubah, apakah dia haram, apakah dia makruh. 5 ini saja. Bid'ah itu bukan hukum, dia status. Gitu ya. Nah, terkait masalah perkara yang tadi, kan Rasulullah mengkodok sholatnya karena jaraknya cuma beberapa jam. Kalau sudah terlewat beberapa waktu, gitu ya. Jumhur ulama ini 4 madhab loh Pak. Gitu kan ya. Mereka ini orang yang paling ngerti Quran, paling ngerti hadis. Gitu ya. Mereka ini ulama salaf, paling salaf ya ulama madhab itu. Karena kenapa? Di era tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Gitu. Ketika para ulama jumhur ini mengatakan sejauh apapun Anda pernah meninggalkan sholat harus diqodho. Sekalipun Rasulullah contohnya kan cuma beberapa jam, gitu kan ya. Yang beberapa jam itu dikiaskan oleh para ulama. Yang beberapa jam aja diqodho, apalagi yang lampau. Itu kias Pak. Jadi dalil dalam agama itu bukan cuma Quran, bukan cuma hadis. Ada Quran, sunnah, ijma, qiyas, masoleh, mursalah, istihsan, istishab, saddud dhara'i. Itu dalil dalam agama. Maka para ulama mengkiaskan, kiasnya kias aulawi. Kias aulawinya apa? Kalau yang baru detik saja ditinggalkan Anda, diqodho oleh Rasulullah, dalam hitungan jam, dalam hitungan hari saja diqodho oleh Rasulullah, bagaimana dengan yang lampau? Ya lampau juga diqodho, karena itu bagian dari hutang, kewajiban kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, ada riwayat lain. Ini sahabat datang ke Rasulullah. Datang ke Rasulullah, dibilang, ya Rasulullah, beberapa hari lalu saya ninggalin sholat. Ini gimana? Saya qodho apa enggak? Kata Rasulullah, iktiha, qodho sholat itu. Wala sabila illa bidzalik. Anda ada cara lain kecuali dengan itu. Nah ya, jadi bukan berarti kalau tidak dicontohkan oleh Nabi lalu kemudian ini sebuah kesalahan, kekeliruan. Tidak. Banyak perkara-perkara syar'i yang tidak dicontohkan oleh Nabi tapi menjadi syariat. Di sini yang sholatnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, siapa? Angkat tangan. Saya. Jenengan. Itu bacaan tidak diajarkan oleh Nabi. Yang diajarkan oleh Nabi itu apa? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Sekarang pertanyaannya, ketika saya baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai akhir, apakah dosa saya membacanya karena enggak diajarkan oleh Nabi?
Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ketika dalam riwayatnya ini, gitu ya, dalam riwayatnya ketika Rasulullah mendengar ada sahabat yang baca, siapa yang baca? Manil qori, kata Rasulullah. Yang baca Allahu Akbar kabira tadi siapa? Diam sahabat. Ditanya lagi sama Nabi, siapa yang baca? Baru saya ya Rasulullah. Wallahi ajabtu, katanya. Saya terkejut, saya takjub dengan bacaan kamu tadi. Begitu kau baca Allahu Akbar kabira, terbuka pintu langit, malaikat rahmah mengelilingi kita dalam sholat tadi. Itu kan gak diajarkan Nabi itu, tapi dilakukan oleh sahabat gitu ya. Maka patokannya syar'i atau tidak itu bukan yang tidak diajarkan atau tidak diperintahkan oleh Nabi, bukan itu, ya. Bukan itu, dalil itu bukan itu saja. Dalil itu bukan cuman Quran, bukan cuman sunnah, ada ijma, ada qiyas, ada masolih mursalah, ada al-istisab dan lain sebagainya. Kapan ada kesempatan insya Allah kita bahas detail tentang masalah bid'ah, tentang masalah hukum seputar bid'ah. Karena ya saya berani menyampaikan karena saya bidangnya itu, Pak. Saya S1, S2 di usulul fiqh, gitu ya. Dalam ilmu usul fiqh, di ilmu masalah pendalilan. Ya, bagaimana kita menginterpretasi Al-Qur'an, menginterpretasi hadis sehingga menjadi sebuah kesimpulan hukum. Ya, baik. Yang lain, ya silakan. Pada contoh kasus Nabi itu terlambat sholat subuh, apakah begitu bangun ada azan atau nggak ada, terus kemudian apakah ada qobliyah dulu atau enggak? Yang kedua, kasus nyata kalau kita pergi ke suatu tempat, misalnya ke airport atau ke terminal gitu, sebelum berangkat belum masuk subuh. Tapi kalau orang biasa masuk subuh sana terlambat, itu lebih afdal mana? Qodok pada waktu sampai di airport atau sholat sambil duduk di mobil? Iya. Baik. Yang pertama, ketika Rasulullah mengqodok sholatnya, apakah Rasulullah memerintahkan ada azan dan qomat? Iya. Jadi Rasulullah minta Bilal ketika ini yang cerita perang Khandaq, Pak ya. Yang perang Khandaq itu Rasulullah bilang ke Bilal, ya Bilal adzan dulu. Adzannya untuk satu kali adzan saja. Tapi qomatnya untuk setiap sholat. Qomat untuk sholat duhur, qomat lagi untuk sholat asar, qomat lagi untuk sholat duhur, asar, maghrib, kemudian baru yang adaan untuk yang isya. Jadi qomatnya ada. Itu kalau dilakukan berjamaah. Tapi kalau sendiri ya tidak perlu adzan qomat gitu ya. Kalau dilakukan sendiri. Kemudian yang kedua, pesawat itu jadwalnya mepet gitu ya. Mepet sebelum waktu take off-nya, Pak ya. Take off-nya itu sebelum masuk waktu subuh, setengah jam sebelum subuh gitu. Apa yang kita lakukan? Apakah kita kalau mau menjamak, tidak mungkin jamak antara isya dengan subuh, tidak mungkin. Waktunya berjauhan. Maka bagaimana? Ada yang namanya as-sholatu li hurmatil waqti. Sholat dengan kondisi seadanya untuk sholat li hurmatil waqti itu untuk menggugurkan kewajiban pada waktunya. Kan syarat sahnya sholat itu adalah di antara rukun sholat, bukan syarat sah. Syarat sah dulu. Syarat sah sholat di antara syarat sah sholat adalah menghadap kiblat gitu ya. Nah ini kalau kita dalam pesawat kan tidak mungkin menghadap kiblat. Sekalipun dalam pesawat Saudi Airlines gitu ya, ada musolanya, belum tentu kiblatnya presisi gitu kan, belum tentu. Yang kedua, dalam kondisi duduk kan di antara rukun sholat itu adalah berdiri. Ya kan nggih? Dalam sholat itu adalah berdiri. Kalau kita rukun sholatnya itu harus berdiri. Nah tapi ini kita dalam kondisi duduk. Di pesawatnya bukan Saudia misalkan, ya, maka sholatnya duduk. Itu bagaimana? Kalau itu dilaksanakan karena tidak ada jalan lain yang bisa kita tempuh, maka itu boleh. Jadi ketika sudah naik di pesawat, Anda take off dan ternyata masuk waktu subuh, maka laksanakan sholat subuh saat itu juga di dalam pesawat, gitu ya. Karena sudah masuk waktunya, maka laksanakan sholat. Nah itu namanya sholat lihurmatil wakti, sholat untuk menggugurkan kewajiban pada waktunya dengan kondisi seadanya, tidak sedang menghadap kiblat, juga tidak dalam kondisi duduk dan rukun yang sempurna. Kan rukunnya nggak sempurna kan? Sujud apa? Enggak kan, enggak sujud, kan sujudnya begini.
ya kan? Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, gitu kan? Nah, kita membungkuk-bungkuk aja itu. Maka itu sholat lihurmatil waktu. Yang kalau dalam pandangan madhab Syafi'i, nanti begitu sampai di tempat tujuan, masuk waktu subuh lainnya, Anda ulangin subuh yang kemarin. Karena apa? Karena rukunnya tidak sempurna, syarat sahnya tidak sempurna. Tapi versi jumhurul ulama, Hanafi, Maliki, dan Hambali mengatakan, oh, tidak perlu diulang, sudah sah yang kemarin di dalam pesawat itu. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang lain? Yang lain? Ada lagi? Terkait masalah sholat yang ditinggalkan? Paham ya? Baik, saya anggap paham lah insya Allah. Tapi biasanya kalau fikih itu banyak yang nanya. Ibu, mau nanya? Ibu? Oh enggak. Kalau fikih itu biasanya banyak yang nanya. Karena kenapa? Bicara masalah tata cara, bisa bicara masalah hukum, gitu ya. Baik, semoga kita semua, ya silakan Pak. Oh, enggak perlu. Enggak perlu. Matahari sudah siang, iya, langsung qodok saja. Enggak perlu qobliyah. Jangan qobliyah, karena kenapa? Ini hukumnya, yang qobliyah itu kan sunnah muakkadah hukumnya. Yang ini fardu, yang fardu saja yang diqodok. Sunnah muakkadah itu enggak perlu diqodok. Pada waktu kita mau melaksanakan qodok yang dulu, itu lebih afdal mana kita dahulukan sholat rawatib atau qodok? Karena mungkin waktunya terbatas sebenarnya. Iya. Kalau waktunya terbatas dengan sholat sunnah rawatib, yang utama adalah qodoknya. Kenapa qodok? Yang qodok ini wajib. Qodok ini ndak bisa bagian ya kayak kita bayar hutang, gitu ya. Sekarang saya kasih kias, saya kasih Anda analogi. Mana yang lebih utama? Anda membayar misalkan Bapak punya hutang ke saya, ya, punya hutang ke saya. Mana yang lebih utama? Anda bayar hutang ke saya atau ngasih kado ulang tahun ke saya? Bayar hutang kan? Kado ulang tahun tuh nyantai, nggak usah dikasih juga nggak masalah, gitu kan? Memberikan hadiah itu hukumnya apa? Sunnah. Memberikan hadiah kepada orang lain hukumnya sunnah. Sementara membayar hutang hukumnya wajib. Itu yang diutamakan. Sama dengan sholat. Sholat qodok itu karena kita membayar yang wajib, yang fardu, yang pernah kita tinggalkan. Hutang itu. Ya, itu hutang. Sementara sholat qobliyah rawatib itu hukumnya sunnah muakkadah, dan itu ya tidak dikerjakan pun tidak berdosa Anda. Kalau qodok, kalau sholat fardu Anda tinggalkan, Anda berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya melihat di medsos Pak. Iya. Saya nggak tahu hukumnya apa istilahnya benar atau enggak. Itu qodok katanya bisa dilaksanakan berapapun kita meninggalkan sholat sebelumnya pada saat Ramadan. Jumat akhir Ramadan. Jumat terakhir di bulan Ramadan. Katanya kita boleh sholat 2 rakaat setelah sholat Jumat. Itu dengan membaca surat 15 kali, yang ayat kedua 15 kali apa Iya, itu mungkin kok ya satu pendapat, tapi syad Pak ya, syad itu tidak diterima. Dan tidak ada mau nyari pendapat dari madhab manapun tidak ada, gitu ya. Mau nyari di hadis yang dhaif pun barangkali tidak ada. Jadi barangkali gitu ya, barangkali yang dimaksudkan oleh ulama ini adalah sholat taubat. Barangkali yang dimaksudkan adalah sholat taubat yang diniatkan untuk, ya Allah, saya bertaubat dari sholat-sholat yang pernah saya tinggalkan, gitu ya. Tapi kemudian disalahfahami oleh orang-orang awam yang menjadi pengikut si alim ini. Husnudzon saya seperti itu ya. Husnudzon saya adalah orang soleh atau kiai atau siapa ini mengajak untuk ketika akhir Ramadan di hari Jumat, ayo sholat taubat, gitu kan ya. So, taubat dari hal-hal yang keburukan yang pernah kita lakukan, diantaranya meninggalkan sholat. Tapi beliau tetap mengajak untuk tetap diqodok, gitu loh.
Mungkin ini disalahpahami oleh orang-orang, sebagian besar orang-orang, bahwa kalau sudah bertemu dengan Jumat akhir daripada bulan Ramadan, cukup sholat 2 rakaat untuk menutupi sholat yang pernah kita tinggalkan. Enggak ada ya. Gitu ya. Itu mungkin berita yang disalahpahami. Wallahu a'lam bishawab. Karena jumhur ulama, mayoritas ulama, bahkan 4 mazhab mengatakan la sabila kecuali dengan diqodho. Enggak ada cara lain kecuali dengan diqodho. Itu. Seandainya pun ngikut pendapatnya mazhab Dhahiri, Imam Abu Daud Al-Dhahiri, ya, yang mana beliau mengatakan udah cukup taubat dan perbanyak amal solih saja, itu pun konsekuensinya tidak cukup sampai di situ. Karena kenapa? Ini urusan ente ndak sholat yang kemarin berapa? Setahun ndak sholat, ente yang dari usia 15 sampai usia 18 yang nggak sholat itu ente akan dipertanggungjawabkan, dicebur nanti di neraka. Sekalipun ente taubat. Nah, ini kata Dhahiri seperti itu. Itu ya. Artinya masing-masing tetap pada konsekuensinya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo, silakan. Waktu untuk qodho itu dalam waktu tersebut atau di luar waktu? Katakan asar gitu ya. Qodhonya itu di waktu asar atau di luar asar, boleh nggak? Ada 2 versi. Kalau memang sholatnya yang ditinggalkan pendek, dekat gitu ya, maka ketika kita misalkan nih kasusnya begini, saya tertidur kecapean waktu sholat duhur, jebol sampai sholat asar, maka saya mengqodho sholat duhur saya di waktu asar karena pendek-pendek saja, gitu lah ya. Kayak Rasulullah ketika perang Khandaq itu, beliau mengqodho sholat duhur, asar, maghrib di waktu isya. Tapi beda lagi ketika sholat yang ditinggalkan itu banyak, misalkan 2 bulan ninggalin sholat, Pak, apa iya langsung diqodho pada isya gitu, diqodho pada ketika sholat tahajud diqodho semuanya, kan tidak mungkin. Maka cara ini masalah kaifiyah gitu. Dalam kaifiyahnya itu cara untuk memudahkan si orang ini mengqodhonya adalah ketika bertemu dengan sholat yang sama. Ketika bertemu dengan sholat yang sama, habis sholat duhur adaan lillahi ta'ala, salam, maka mundur ke belakang sholat duhur qodhoan. Asar pun demikian, tapi tadi kata ibu kan malu saat ketahuan teman gitu. Ya sudah, begitu terdengar suara adzan, Anda sholat qodho tuh, biar nggak ketahuan. Ya, orangnya taunya ini sholat sunnah paling, gitu kan ya. Nah itu wallahu a'lam bishawab. Kan Islam itu agama yang mempermudah umatnya, gitu ya. Perintah sholat ini bahkan yang awalnya 50 waktunya didiskon oleh Allah gitu ya, melalui Rasulullah SAW menjadi 5 waktu. Nah artinya apa? Islam itu agama yang menyesuaikan dengan kemampuan manusia secara fitrah. Nggak mampu kita ini kalau misalkan dulu harus melaksanakan sholat qodho yang ditinggal 2 bulan lamanya, diakumulasi 2 bulan lamanya, kemudian diqodho dalam 1 waktu, itu memberatkan juga. Ya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sudah? Baik. Kalau tidak ada lagi, kita tutup kajian kita pada pagi hari ini ya, dan semoga kita semua termasuk di antara hamba Allah yang senantiasa menjaga sholat. Karena dengan menjaga sholat, insya Allah kehidupan kita menjadi lebih tenang, kita mendapatkan solusi atas segala permasalahan kita. Kita tutup dengan doa astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna qad istawda'naka bima 'allamtanahu wardudhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsina anhu ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.